Selamat pagi. Ini rekaman untuk perkuliahan yang ketujuh. Di program ketujuh ini kita akan bahas melanjutkan tentang PF Sense, tapi ada salah satu aplikasi yang mau kita gunakan untuk diskusi kali ini, yaitu aplikasi yang namanya Snort. Snort ini adalah aplikasi untuk IDS dan IPS. IDS maksudnya Intrusion Detection System. Kalau IPS, Intrusion Prevention System. Bedanya apa? Kalau IDS, dia mendeteksi dari data yang sudah ada, sudah terjadi. Tapi kalau IPS itu menganalisis berdasarkan data yang real time. Oke, kita coba aja lebih lanjut lagi. Dan, oh ya, kenapa Snort yang kita gunakan? Karena selain Snort sebenarnya ada yang lain, yaitu Surikata. Nah, Snort ini sebenarnya dia didanai langsung oleh Cisco. Makanya Cisco selama ini selalu mengatur roadmap dari Snort ini. Nah, makanya Snort tahun kemarin itu mengeluarkan edisi terbarunya yang menambahkan Snort ML. ML adalah machine learning yang berarti Snort yang bisa kita tambahkan dengan kemampuan AI. Dalam hal ini adalah mesin learningnya. Oke, kita coba aja. Di sini sudah saya buatkan topologi klien, pfSense dan server. pfSense-nya sudah saya konfigurasi. LAN-nya adalah 5620, WAN-nya adalah 5720. Slot PASSWORD. Oke, di sini sudah masuk ke pfSense. Snort itu bisa diinstal lewat sistem package manager dan kemudian di sini ada available package. Nanti di sini ada daftar package yang bisa kita install untuk menambah kemampuan dari pfSense. Nah, di sini yang saya install baru Snort saja dan Snort di sini menggunakan Snort versi 2928. Jadi belum Snort 3. Jadi saat ini sebenarnya sudah ada Snort 3, tapi Snort 3 ini yang digunakan untuk Snort ML dari Cisco. Jadi di sini Snortnya masih Snort 2, jadi belum bisa capable diintegrasikan dengan machine learning. Oke, kita coba aja. Tadi untuk masuk ke Snort adalah service, Snort, dan kemudian di sini ada Snort interface, kita coba tambahkan. Di sini kita harus memastikan mana yang mau kita awasi dari Snort ini. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi Snort ini, kita coba bahas dulu sedikit tentang bagaimana cara kerja dari Snort. Nah, Snort sebenarnya dia mirip seperti firewall. Jadi di sini ada sebuah, misalnya di sini adalah router, dan di router ini ditambahkan dengan Snort. Nah, dalam Snort ini, dia mirip seperti firewall, dia bekerja berdasarkan rule. Nah, rule di sini, contohnya misalnya, kalau ada sebuah paket, jadi misalnya di sini ada sebuah paket datang ke Snort, maka paket ini akan diperiksa berdasarkan rule yang ada di Snort. Jadi Snort ini punya ratusan rule, ada sebuah tabel, dia akan cocokin apakah paket ini cocok dengan rule nomor satu, oh enggak. Rule nomor dua, tidak. Rule nomor tiga, oh iya, kalau cocok dengan rule nomor tiga, match, berarti actionnya apa? Maka di sini ada sebuah action. Actionnya bisa boleh lewat, tapi dicatat. Misalnya bisa di blok, bisa di reject atau yang lainnya. Jadi ada banyak sekali action yang bisa diterapkan di Snort. Jadi ini cara kerja dari Snort, mirip seperti firewall. Jadi ada paket datang, dicocokkan dengan rule yang ada di firewall maupun di Snort. Kalau cocok, maka Snort atau firewall memastikan actionnya apa nih kalau cocok, kalau match. Apakah di drop, pass, atau reject, atau yang lainnya, gitu. Nah, itu cara kerja dari Snort.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita coba untuk mengaktifkan slotnya. Slotnya di sini ditanya dulu mau dipasang di WAN atau di LAN. Misalnya kalau misalnya mau di LAN ini di enable, kemudian inilah LAN, paket yang ditangkap adalah 1518. Kemudian apakah mau dikirim ke log atau tidak, itu nanti aja. Nah, kalau misalnya sudah, nah terus di sini diminta home netnya mana gitu. Home netnya itu bisa kita set, misalnya di sini view list. Um, belum ada ya. Oke, kita coba. Oke, kita coba yang one aja dulu. Ini masih kita defaultkan dulu aja ya. Jadi maksudnya home net itu nanti adalah daftar dari IP address yang dianggap sebagai home dan external net yang tidak dianggap sebagai home. Jadi misalnya kayak internet atau yang lainnya. Save. Udah, sekarang masuk ke global setting. Di sini kita ditanya, rule-nya mau pakai yang mana nih gitu. Jadi rule-nya itu udah banyak. Ada yang free, community rules. Ada juga yang berbayar. Jadi misal di sini enable emerging threads open. Nah ini nanti diminta untuk mengisikan kayak kode untuk license-nya. Berarti kita sudah bayar untuk emerging thread ini. Karena kita hanya main-main di sini, kita pakai yang community rule aja. Ini kita enable. Terus di sini juga ada Open ID, Open App ID. Jadi nanti Snort itu bisa mengecek aplikasi yang digunakan itu apa. Contoh misalnya tadi di sini, oke, misalnya seperti ini. Di sini kelihatan kan bahwa web browser yang dipakai adalah Mozilla. Ketahuan juga OS-nya pakai apa? Ubuntu, Linux. Nah, aplikasi di sini Mozilla versi 5 ini itu adalah aplikasi ID-nya. Jadi nanti Snort itu bisa mengecek paket ini, paket yang dikirimkan ini, itu yang ngirim siapa? Aplikasinya apa? Kalau ada ID-nya, aplikasi ID-nya, nanti dia cek, oh itu Mozilla. Seperti itu. Seperti ini, itu app ID. Oke. Nah, kalau kita belum pakai yang app ID, kita pakai yang apa? Rule saja. Ini nggak usah diupdate. Dah, save. Oke, jadi kita sekarang hanya menggunakan yang Snort untuk community rule. Update. Nah, di sini dibilang Snort GPL versi 2 community rules-nya sudah disiapkan tapi belum di-download. Maka kita harus download dulu. Oh, oke. Oke, ini saya skip dulu karena PFSN-nya tidak terkonek ke internet, jadi harus saya konek ke internet dulu. Jadi saya potong dulu, ini saya update dulu ya. Oke, sudah berhasil di download untuk
community rules-nya. Nah, di sini kita mau lihat. Di sini dia bilang last update 10 April 2025 dan sukses di sini. Oke, nah sekarang kita mau mencoba untuk membuktikan seperti apa sih cara kerja dari Snort ini. Di sini tadi ada global setting, di mana kita bisa memilih rules yang mau kita gunakan. Ada yang berbayar dan ada yang free. Kemudian update, ini untuk mengupdate rules-nya. Kemudian alerts, ini nanti untuk memunculkan kalau ada rules, paket yang sesuai dengan sebuah role, match, dan actionnya adalah alert. Dan kemudian kalau misalnya action adalah block, ada di sini, dan ada yang nanya lagi. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini udah tadi ya. Ini masih belum berhasil. Oh, sudah. Bisa dibilang HomeNet itu adalah 560. Cuma 57 juga masuk ke HomeNet. Nah, sekarang kita harus berusaha biar HomeNet itu hanya 56, 57-nya yang masuk ke external net. Oke, kita coba dulu ke One Rules-nya. Ini tadi rules-nya yang sudah kita download.
Oh iya, ini belum saya enable buat comment rule-nya. Ya, berarti ini sudah aktif rule-rule-nya. Sekarang kita coba lihat. Oke, ini dia rule-rule-nya. Kebanyakan memang state-nya masih disable. Tapi misalnya kita mau membuktikan gimana cara kerjanya Snort, kita coba bikin satu rule baru. Ini banyak banget ini. Kita coba yang enable aja. Oke, di sini contohnya kalau ada sebuah paket protokolnya menggunakan TCP dari home net ke external net menggunakan HTTP ports, maka actionnya adalah ini, alert. Jadi kalau alert itu paketnya boleh lewat tapi dicatat. Dan catatannya adalah seperti ini. Oke. Sekarang misalnya kita mau bikin custom rules. Ini. Oke. Sekarang gimana cara menulis rules? Kita coba cari di ini ada alert, ada block, ada drop, ada logging, ada pass. Benar ya. Benar, kita coba copy aja.
Oh ini, misalnya, tanya aja. Nah ini dia kodenya. Kita coba cari yang lebih mudah aja ya. Misalnya cari yang ICMP. Ini ada ICMP. Kita coba lihat. Nah ini kita copy dulu. Dan sekarang kita coba tambahkan rule baru, custom rule. Jadi kita bikin sendiri. Oke. Oke. Ini kita hapus. Alert kalau ada paket ICMP dari external net ke any, sorry, dari external net dengan portnya bebas ke home net, ininya portnya any dan message-nya seperti ini. Jadi misalnya kita coba tambahkan message-nya. Kita lagi di ping. Ini yang nggak usah. Dan save. Hmm. Oh harus ada SID. Oh, tadi kita hapus ya tadi. Oke, kita coba ulang lagi. Misalnya ini tadi home net aja ya. Message-nya kita lagi di ping. Ini yang nggak usah. SID-nya. Oke, save. Dia langsung di-upload rule barunya ini. Sekarang kita coba untuk nge-ping. Ya, berhasil. Sekarang kita coba lihat. Ini dia. Jadi masuk, termasuk kelasnya tetap Daniel Service. Kita lagi di ping. Oke, contohnya seperti ini. Jadi, kalau ada paket yang datang, dia akan dicek oleh Snort berdasarkan rule yang sudah ada. Kalau ada yang match, maka dicek actionnya apa. Kalau actionnya adalah alert, maka dia akan masuk ke filter ke alert di sini. Dan dia akan muncul di sini. Jadi kita ketahuan, kita bisa tahu, oh ada ping dari 5710 ke 5720. Oke, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba lagi gimana sebenarnya cara kerja Snort ini kalau misalnya dia bekerjanya langsung di uh, router. Jadi di sini kita matikan dulu ininya, pfSense-nya, dan akan kita ganti dengan router yang selama ini kita pakai. Oke, ini saya pause dulu.
Kita menyiapkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang saya sudah menggantikan antara pfSense sekarang menggunakan router yang sama ini kita pakai. Nah, sebenarnya di router ini sudah ada Snort, cuma ya karena ini OS lama, jadi Snortnya pun juga Snort yang versi lama. Dia Snortnya versi 220. Snort aktif. Sekarang saya sudah berhasil tadi ngeping ke server 5710, berarti sudah connect dari klien ke server. Nah, sekarang kita coba periksa konfigurasi dari Snortnya. Ini konfigurasi dari Snortnya. Di sini saya sudah bilang home netnya ada 56, berarti klien, ini termasuk home, dan eksternal netnya, nah, dia. Nah ini, eksternal netnya adalah yang 57. Dan di sini diberikan opsi apa saja rule yang mau kita gunakan. Nah, ini agak di bawah deh soalnya. Nah ini dari rule setnya. Jadi defaultnya ada local rules, ada exploit rules, scan rule, finger, FTP, dan lainnya. Dan juga ada yang namanya web, ada IMAP, POP. Ya, nah sekarang kita coba cari mana ya yang mau kita coba utak-atik. Hmm, hmm, hmm. Nah ini aja lah, kayak tadi ICMP. ICMP rules. Oke, ini dia rulesnya. Kita coba lihat yang ICMP. Ini ya. Dan di sini ada, oh ini sudah saya tambahkan. Ini hasilnya alert. Buatkan alert kalau ada ada paket menggunakan protokol ICMP dari luar ke dalam, dan nanti tolong diperiksa isi dari pingnya, apakah dia ada konten ISS PNG RQ. Kalau iya, maka paketnya boleh lewat, tapi tolong dicantumkan di message lognya ICMP ISS Pinger. Nah, ini sudah saya copy ke atas, dan di sini lebih sederhana. Tolong berikan alert kalau ada paket ICMP dari luar ke dalam, dan message-nya adalah ada yang ngeping bos, dan ICMP type-nya adalah 8.
berarti uh, echo request. Coba, nanti harusnya muncul di sini. Kita hapus dulu aja ya. Tinggal load aja. Nah, sekarang kita coba ngeping dari server. Kan tadi tolong buatkan alert kalau ada ping dari luar, luar berarti server, ke dalam. Jadi sini kita coba ping minus C2 misalnya, 192.168.56.10. Ini berarti saya mau ngeping ke klien. Berhasil ngepingnya. Sekarang kita lihat di log dari snort-nya. Sekarang ada tambahan di alertnya, kita lihat ini. Ada tulisan, ada yang ngeping kita bos dari apa tanggal sekian, jam sekian, dari 57.10 server ke 56.10 klien. Jadi semua kita catat di sini. Nah, ini contoh dari uh, penggunaan Snort. Nah, saat ini ada banyak penelitian tentang gimana caranya biar Snort ini bisa dibantu oleh machine learning. Nah, kalau kita perhatikan tadi, Snort itu bekerja berdasarkan rule yang statis kan? Jadi rule-nya sudah ada, statis. Nah, kalau misalnya ada paket, dan paket itu sebenarnya adalah serangan, attack, isinya adalah malware, tapi dia zero day attack. Jadi maksudnya baru nih, gitu. Jadi buat apa? Buat snortnya ini baru. Nah, pada saat paket itu datang, snort ngeceknya berdasarkan rule yang ada kan. Dari rule yang ada, dia cek nggak ada yang match. Kalau yang ada match berarti ini, oh ini aman berarti nih, boleh lewat. Padahal isinya kan malware. Nah, gimana cara sekarang biar snort ini bisa mengembangkan dirinya kalau ada paket yang tidak sesuai dengan rule yang ada, dia bisa nanya, minta pertimbangan ke orang lain. "Ah, ini ada paket baru." Nah, dia nanya ke orang lain, ini ada paket baru, saya cek di semua rule, nggak ada yang match. Nah, apakah paket ini aman? Jadi dia nanya. Nah, orang itu ada jawab, oh ini 80% kemungkinan dia adalah malware, gitu. Jadi jangan di ini, gitu. Nah, orang tadi itu kita analogikan dengan machine learning. Jadi Snort itu bisa bertanya ke machine learning. Jadi machine learning sudah belajar terhadap semua rule yang ada. Dari semua rule yang ada, machine learning itu bisa belajar. Dan begitu ada paket yang baru, dia bisa menentukan apakah paket ini aman atau tidak. Kalau tidak, berapa persen kemungkinan dia adalah berbahaya? Apakah 60%, apakah 70%, 80%, atau 90% gitu. Nah, makanya banyak penelitian sekarang yang mencoba untuk mengembangkan Snort ditambah dengan mesin learning, dan Cisco sudah mengembangkannya menggunakan yang namanya produknya adalah Snort ML. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya tertarik untuk penelitian ini, teman-teman bisa mencari di Kaggle. Nanti ya di sana ada UNSW NB15, itulah dataset serangan, paket-paket serangan, dan itu meskipun paket serangan itu nggak sesuai dengan rule yang ada di Snort ya, tapi beberapa penelitian saat ini masih menggunakan Indonesia NB15 di Kaggle, dan itu diterapkan dipelajari menggunakan machine learning dan diuji seperti apa akurasinya, gitu. Nah, sampai saat ini belum ada yang mencoba menggunakan rule set dari Snort-nya. Jadi Snort-nya kan punya rule, tadi kan rule-nya banyak banget.
Dari yang community rule aja ada ratusan. Kalau ditambah sama yang dari emerging threats atau dari yang lainnya yang berbayar, ya itu bisa sampai ribuan. Nah, kalau itu digunakan untuk apa machine learning belajar, maka dia akan langsung bisa membantu Snort-nya untuk memberikan informasi apakah paket yang baru ini berbahaya atau tidak. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk pertemuan ke-16 ini. Dan teman-teman nanti jangan lupa untuk mengerjakan kuis di LMS dan itu sebagai bukti kehadiran di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 ini. Oke, terima kasih semuanya.